Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi tentang sejarah pemikiran ekonomi makro Islam pada mata kuliah ekonomi makro Islam. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu perekonomian di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada tahun 571 sampai 632 Masehi. Yaitu perkembangan pemikiran ekonomi Islam diawali sejak Nabi Muhammad SAW ditunjuk sebagai seorang Rasul. Rasulullah mengeluarkan sejumlah kebijakan yang menyangkut berbagai hal yang berkaitan dengan masalah kemasyarakatan untuk menata kehidupan ekonomi suatu negara. Kemudian Rasulullah diberi amanat untuk mengemban dakwah Islam pada umur 40 tahun. Pada masa Rasulullah SAW tidak ada tentara formal. Semua muslim yang mampu boleh menjadi tentara. Mereka tidak mendapatkan gaji tetap, tetapi mereka diperbolehkan mendapatkan bagian dari hasil rampasan perang. Rampasan tersebut meliputi senjata, kuda, unta, domba, dan barang-barang yang bergerak lainnya yang didapatkan dari hasil perang. Kemudian Rasulullah SAW biasanya membagi 1/5 atau khums dari rampasan perang tersebut menjadi 3 bagian. Bagian pertama untuk beliau dan keluarganya, bagian kedua untuk kerabatnya, dan bagian ketiga untuk anak yatim piatu, orang-orang yang sedang membutuhkan, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. 4/5 bagian yang lain dibagi di antara prajurit yang ikut perang. Dalam kasus tertentu, beberapa orang yang tidak ikut serta dalam perang juga mendapat bagian. Penunggang kuda mendapat 2 bagian untuk dirinya sendiri dan kudanya. Kemudian, langkah yang dilakukan Rasulullah SAW dalam menyempurnakan ekonomi Islam, yaitu adapun pada masa pemerintahannya Rasulullah menerapkan jizyah, yakni pajak yang dibebankan kepada orang-orang non-muslim, khususnya ahli kitab, sebagai jaminan perlindungan jiwa, harta milik, kebebasan menjalankan ibadah, serta pengecualian dari wajib militer. Kemudian selain jizyah, Rasulullah juga menerapkan sumber pendapatan negara yang terpenting dengan sistem khoraz, yakni pajak tanah yang dipungut dari kaum non-muslim. Tanah tersebut diambil alih oleh kaum muslimin dan pemiliknya diberi hak untuk mengelola tanah tersebut dengan status penyewa dan bersedia memberikan sebagian hasil produksinya kepada negara. Kemudian perekonomian di masa Khulafaur Rasyidin. Langkah yang dilakukan Abu Bakar dalam menyempurnakan ekonomi Islam yaitu yang pertama, perhatian terhadap keakuratan perhitungan zakat. Yang kedua, pengembangan pembangunan Baitul Mal dan penanggung jawab Baitul Mal atau Abu Ubaidah. Ketiga, menerapkan konsep balance budget policy pada Baitul Mal. Keempat, melakukan penegakan hukum terhadap pihak yang tidak mau membayar zakat dan pajak. Kemudian, langkah yang dilakukan Umar bin Khattab dalam menyempurnakan ekonomi Islam yaitu yang pertama, reorganisasi Baitul Mal dengan mendirikan Diwan Islam yang pertama yang disebut dengan Al-Divan atau sebuah kantor yang ditujukan untuk membayar tunjangan-tunjangan angkatan perang dan pensiunan dan tunjangan-tunjangan lain. Pemerintah bertanggung jawab terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat dan pakaian kepada warga negaranya. Kemudian diverifikasi terhadap objek zakat, tarif pajak, pengembangan user atau pajak pertanian. Misalnya pembebanan 1/10 hasil pertanian, undang-undang perubahan pemilikan tanah, dan pengelompokan pendapatan negara dalam 4 bagian. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Sintaini Fisolihah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai pemateri 2 ingin menjelaskan dan melanjutkan penjelasan dari pemateri 1, yaitu di mana
langkah yang dilakukan Utsman bin Affan dalam menyempurnakan ekonomi Islam ada menggali aliran air, membangun jalan, menanam pepohonan, memberikan keamanan perdagangan dengan cara pembentukan organisasi kepolisian tetap. Dan langkah yang dilakukan Ali bin Abi Thalib dalam menyempurnakan ekonomi Islam yaitu ada pendistribusian seluruh pendapatan yang ada pada Baitul Mal, pengeluaran angkatan laut dihilangkan, dan adanya kebijakan pengetahuan anggaran. Perkembangan ekonomi pasca Khulafaur Rasyidin dalam pendapatan pemerintah. Pendapatan pada pasca Khulafaur Rasyidin masih menggunakan sistem perpajakan yang dikenal dengan haraj. Pajak ini ditetapkan atas tanah pertanian yang dibayar dalam bentuk uang. Besar kecilnya ditentukan oleh kesuburan dan luas lahan. Jizyah tidak dipandangi lagi sebagai sumber pendapatan. Kemudian, pajak ini dikenal dengan al-jawali. Ketika pendapatan hijyah menurun, timbul berbagai macam pajak baru. Pajak ini dikenal dengan pajak hilali karena ditarik setiap tanggal baru atau hilal dalam kalender Hijriah. Perkembangan pemikiran ekonomi pasca Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin dibagi menjadi 3 periode yang didasarkan atas nama tokoh ekonomi Islam tersebut hidup. Ekonomi Islam di periode awal Islam sampai 1058 Masehi. Tokohnya itu antara lain Zaid bin Ali, Abu Hanifah, Ibnu Farabi, dan Ibnu Sina. Ekonomi Islam di periode kedua 1058 sampai 1446 Masehi. Tokohnya itu ada Al-Ghazali, Ibnu Tamiyah, Ibnu Khaldun, dan Ibnu Rushd. Ekonomi Islam pada periode ketiga ada Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Iqbal, Syekh Ahmad Serindi. Tokoh pemikiran ekonomi ada 7, yaitu Zaid bin Ali, Abu Hanifah, Abu Yusuf, Al-Ghazali, Ibnu Rushd, Ibnu Tamiyah, dan Ibnu Khaldun. Dari penjelasan kami dapat kami simpulkan perkembangan pemikiran ekonomi Islam diawali sejak Muhammad SAW ditunjuk sebagai seorang rasul. Rasulullah mengeluarkan sejumlah kebijakan yang menyangkut berbagai hal yang berkaitan dengan masalah kemasyarakatan. Selain masalah hukum, politik, juga masalah perniagaan atau ekonomi. Masalah-masalah ekonomi umat menjadi perhatian Rasulullah karena masalah ekonomi merupakan pilar penyangga keimanan yang harus diperhatikan. Kebijakan yang dilakukan mulai dari masa Rasulullah hingga masa Khulafaur Rasyidin merupakan tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam bidang anggaran belanja. Dalam bidang anggaran belanja negara dengan tujuan untuk mencapai kestabilan ekonomi yang lebih baik dan laju pembangunan ekonomi yang dikehendaki. Baik, sampai di sini saya jelaskan, cukup sekian dari kami. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.